Ya, oleh sebab itu, jika nanti ini akan disempurnakan, bila berdasarkan provinsi, maka pemohon dapat mendalilkan secara sistematik dan berurutan di provinsi mana terjadi kesalahan rekap dan atau pelanggaran CSM, sehingga nanti mudah juga bagi termohon, pihak terkait dan juga majelis untuk mempelajarinya. Atau disusun berdasarkan dalil kesalahan rekap dan menyebutkan di daerah provinsi mana terjadi kesalahan rekap tersebut. Kemudian yang berdasarkan pelanggaran CSM, daerah provinsi mana terjadinya CSM itu. Mungkin tadi di permohonan sebagian sudah diperbaiki, tapi yang menjadi pegangan majelis sampai sekarang adalah permohonan yang dimasukkan pada tanggal terakhir 26 perbaikan. Kemudian pemohon menyebut dalil adanya alasan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar pemilih khusus tambahan di PKTB itu, butir 416 sampai 424. Ini dapat disusun mungkin dalam dalil tersendiri. Kemudian ada hal lagi, secara normatif pada setiap dalil yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam permohonan harusnya mengacu pada bukti yang diajukan. Ya, majelis melihat bahwa pemohon mengajukan sekian banyak dalil, tetapi belum menunjukkan bukti-bukti tertentu. Sedangkan mahkamah harus memeriksa secara rinci, detail dalil tersebut satu persatu. Misalnya, keterangan penghitung suara di tingkat TPS, maka pemohon harus menyerahkan bukti POM C1-nya. Ini saya kira banyak di halaman 15 sampai 16, kemudian tidak diteruskan dengan misalnya ini P sekian sampai P berapa. Terakhir saya kira pada petitum tadi yang mulia para hakim konstitusi sudah menyampaikan juga, ini tentu persoalan kecermatan. Misalnya dalam angka 2 petitum pemohon halaman 144, pemohon meminta menyatakan batal dan sah. Padahal seharusnya batal dan tidak sah, saya kira ya. Ini saya kira ya pengertikannya. Yang kedua, petitum harus sesuai dengan pokok permohonan karena putusan mahkamah atas kebenaran dalil pemohon memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesalahan rekap, maka mahkamah ya akan menetapkan suara yang benar menurut mahkamah dan KPU harus menaati. Sedangkan dalam hal mahkamah menilai terjadi CSM, ya tadi permintaan untuk memutus perhitungan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Ini jadi konsekuensinya ada berbeda. Ya, yang berikutnya yang terakhir saya kira